Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berkumpul di Zoom meeting yang insya Allah berkahi ini untuk sama-sama kita menimba ilmu jihad fi sabilillah, menimba ilmu Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan izinkan di sini selaku pembawa acara atau moderator pada kajian hadis Bukhari pada sore kali ini. Dan sebelum itu saya akan membacakan susunan acara kajian pada sore kali ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua tilawah ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga pematerian dari Bapak Dr. Elan Sumarna, dan acara terakhir yakni sesi diskusi atau tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka saja acara kita kali ini atau kajian kita kali ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut kepada acara yang berikutnya, yakni tilawah ayat suci Al-Quran oleh Saudara Dwi Cahyo. Kepada Saudara Dwi Cahyo, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Zidan yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan tilawah pada sore hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa amruna wa faratan nur qul nahmil fiha min kullin zawjaini itsnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين صدق Allahul Azim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Dwi Cahyo yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga apa yang tadi dibacakan bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi Saudara Dwi Cahyo yang membacanya, baik bagi kita semua juga selaku yang mendengarkan tadi. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama kepada acara intinya, yakni kajian Sahih Bukhari bersama Bapak Dr. Elan Sumarna MAG. Kepada Bapak Dr. Elan Sumarna MAG,
waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, terima kasih Jidan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa kembali bersua dalam apa yang sudah kita azamkan bersama, yakni kajian hadis. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bahasan tentang bab at-takhfif. Nah, ini ada babut takhfif, bab at-takhfif. At-takhfif itu artinya meringankan. Jadi babut takhfif, bab tentang meringankan fil wudu dalam proses berwudu gitu. Nah, kepada hadirin yang baru bergabung, bisa hadirin sekalian membuka kitab Bukhari-nya, itu jilid pertama, yaitu pada Kitabul Wudu, kitab tentang wudu, babnya bab at-takhfif fil wudu, bab berlaku ringan dalam berwudu. Nah, kalau kitabnya memang agak mahal ya, bisa kita download saja di Google, download kitab Bukhari. Nah, itu insya Allah akan keluar downloadannya, begitu. Nah, hadirin sekalian, coba kita langsung masuk kepada hadisnya. Di sini ada hadisnya nomor 136. Kita bacakan hadisnya. Hadatsana telah menceritakan kepada kami. Ya, kami di sini kembali adalah Imam Bukhari. Siapa yang menceritakan kepada Imam Bukhari adalah gurunya yang bernama Ali bin Abdullah. Ini Ali bin Abdullah itu guru Imam Bukhari. Gitu. Kemudian qala berkata itu Ali bin Abdullah. Apa katanya? Hadatsana telah menceritakan kepada kami. Nah, telah menceritakan kepada kami di sini hadirin sekalian adalah Ali bin Abdullah. Siapa yang menceritakan kepada beliau, kepada Ali bin Abdullah, yaitu Sufyan. Nah, Sufyan mendapatkan hadis ini dari Amr, itu dari Amr. Qala katanya, kata siapa? Kata Amr. Akhbaroni telah mengabarkan kepadaku siapa? Quraib. Kemudian Quraib mendapatkan hadis ini dari siapa? Ani bin Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, itu hadirin sekalian yang kita sebut sebagai rawi atau sanad. Nah, apa bedanya rawi dan sanad? Ini pertanyaannya, mohon maaf diulang-ulang karena mungkin ada yang baru bergabung. Nah, kalau rawi itu adalah yang meriwayatkan, kalau sanad sandaran, atau referensi.
orangnya sama hadirin sekalian, tetapi jabatannya berbeda gitu. Nah, jadi rawi itu ya sanad itu ya rawi itu. Jadi orangnya sama, hanya jabatan yang berbeda. Kalau rawi itu alurnya dari Rasul ke Imam Bukhari, itu namanya rawi. Disebutnya meriwayatkan. Tetapi kalau dari Imam Bukhari kepada Rasulullah, itu namanya sanad. Artinya menyandarkan. Nah, begitu. Nah, hadirin sekalian, karena itu di sini Ali bin Abdullah adalah sandaran pertama Imam Bukhari atau sanad pertama. Ini sanad pertama Imam Bukhari. Sanad keduanya Sufyan. Sanad ketiganya Amr. Sanad keempatnya Quraib. Sanad kelimanya Ibnu Abbas. Sekaligus Ibnu Abbas itu adalah rawi pertama. Rawi pertama Ibnu Abbas meriwayatkan kepada rawi kedua Quraib. Quraib meriwayatkan kepada rawi ketiga Amr. Amr meriwayatkan kepada rawi keempat Sufyan. Sufyan meriwayatkan kepada rawi terakhir yaitu Ali bin Abdullah. Dan Ali bin Abdullah sebagai rawi terakhir meriwayatkan kepada Imam Bukhari sebagai pengarang, maksudnya sebagai penulis kitab ini. Nah, begitu. Nah, itu hadirin sekalian yang disebut dengan rawi dan sanad. Nah, kalau kita belajar hadis, hadirin sekalian, memang kita akan dihadapkan dulu kepada rawi dan sanad. Apa alasannya? Karena rawi dan sanad adalah merupakan instrumen untuk melihat otentisitas tidaknya sebuah hadis. Nah, kenapa Al-Quran tidak ada rawi dan sanad? Berhubung Al-Quran pada waktu turunnya langsung dituliskan di beberapa bagian atau media-media yang bisa dipakai untuk menulis. Yang kemudian media-media itu pada akhirnya menyebukti otentisitas Al-Quran. Sementara hadis itu Rasulullah melarang menuliskannya sehingga kemudian dihafal oleh para sahabat. Nah, hafalan para sahabat itulah yang kemudian menjadi rawi dan menjadi instrumen untuk otentisitas tidaknya sebuah hadis. Nah, itu alasannya hadis sekalian. Baik, kita kembali. Nah, An Ibnu Abbas, hadis ini salamnya hadis sekalian. Nabi, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah tidur hatta sehingga dalam tidurnya itu nafakhat, dia mendengkur. Nah, Ibnu Abbas itu meriwayatkan bahwa Nabi SAW itu tidur sambil mendengkur, begitu. Kemudian dia sholat. Nah, jadi kata Ibnu Abbas, Nabi itu tidur sambil mendengkur, kemudian beliau bangun untuk sholat. Warubama qala, seolah Ibnu Abbas mengatakan begini, Ittoja'a, telah berbaring itu Rasul untuk tidur, maksudnya berbaring untuk tidur, hatta sehingga nafakha, dia mendengkur. Beliau mendengkur. Nah, setelah mendengkur, kemudian qoma, Rasul berdiri, fasolla, untuk sholat. Nah, begitu. Nah, kemudian hadatsana menceritakan kepada kami bihi, dengan hadis ini, siapa? Sufyan marotan ba'da marotin, berkali-kali.
Nah, jadi tentang hadis Ibnu Abbas yang menceritakan tentang Nabi tidur mendengkur, kemudian beliau bangun dari tidurnya dan kemudian langsung sholat, itu diceritakan berulang kali, kata Sufyan. Nah, sama an Amrin didapatnya dari Amr, an Quraib dari Quraib, an Ibni Abbas dari Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas berkata. Nah, ini langsung diriwayatkan langsung dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, bitu aku pernah bermalam, kata Ibnu Abbas, ingda holati, bersama bibiku. Nah, kata Ibnu Abbas, aku bermalam ingda kholati, bersama bibiku. Siapa? Yakni Maimunah. Lailatan, pada suatu malam. Nah, hadirin sekalian, katanya Ibnu Abbas itu pernah nginep di rumah Rasulullah, yaitu bersama istri beliau, yaitu Maimunah. Nah, Maimunah itu, hadirin sekalian, adalah bibinya Ibnu Abbas dari pihak ibu. Nah, bibinya Ibnu Abbas dari pihak ibu. Beliau, Ibnu Abbas, nginep bersama bibinya Maimunah, yaitu Maimunah lailatan, di suatu malam. Nah, fakoma, kemudian berdiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minalail, di suatu malam. Jadi Nabi kemudian bangun dari tidurnya di suatu malam, ya, begitu. Falamma, maka ketika karena terbukti tiba di laili, pada sebagian malam, ya, pada sebagian malam, beliau berdiri, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bangun dari tidurnya, fatawadoa, dan dia berwudu min sannin, dari suatu wadah, ya, jadi berwudu dari suatu wadah, mu'allakin, yang tergantung. Wuduan maksudnya untuk berwudu khafifan, yang ringan. Nah, jadi hadirin sekalian, Ibnu Abbas suatu ketika, suatu malam, beliau tidur nginep di rumah Nabi. Itu saat itu Nabi tengah bersama istrinya Maimunah, begitu. Nah, Maimunah itu, Siti Maimunah itu kebetulan adalah mahramnya Ibnu Abbas. Beliau adalah bibinya dari pihak ibu. Nah, tujuannya, hadirin sekalian, ingin mengetahui bagaimana cara sholat malamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat tahajudnya beliau, ya. Nah, dikabarkan oleh Ibnu Abbas, beliau bangun pada suatu malam, kemudian berwudu min sannin mu'allakin, berwudunya itu dari sebuah wadah yang tergantung. Wuduan untuk berwudu, namun berwudunya itu khafifan, yang ringan-ringan saja, berwudunya yang ringan, ya, begitu. Kemudian yukhaffifuhu, menggambarkan kepada ringannya berwudu Nabi itu siapa? Amr wa yuqalliluhu, dan dia mengatakan amat ringan dalam berwudunya. Di Nabi itu berwudunya ringan, berwudunya dari sebuah wadah yang tergantung, begitu, ya. Dari sebuah wadah yang tergantung, Nabi berwudu dari tempat yang ringan tadi, ya. Nah, setelah berwudu, waqoma, beliau bangkit dari wudunya itu, yusoli, untuk sholat, ya. Jadi dia bangkit dari tidurnya untuk sholat. Fatawado, maksudnya, mohon maaf, setelah melihat Nabi berwudu secara ringan tadi, waqoma, kemudian Ibnu Abbas bangkit dari tidurnya, yusoli, untuk sholat. Fatawado tu, lantas aku berwudu, kata Ibnu Abbas, aku berwudu nahwan, seperti
mimma tawadoa, seperti berwudunya Nabi. Jadi ringan. Nah, jadi Ibnu Abbas melihat Nabi berwudu seperti itu, dia pun mengambil wadah yang tergantung untuk dia berwudu seperti wudu Nabi. Tsumma kemudian jitu aku datang. Fakumtu maka aku pun berdiri an yasarihi di samping kiri Nabi. Nah, begitu ya. Ya, Nabi itu tengah sholat, setelah wudhu dia sholat malam. Nabi Ibnu Abbas datang belakangan. Kemudian berwudhu seperti wudhu Nabi yang ringan seperti itu dari tempat yang tergantung dan berdiri di samping kiri Ibnu Abbas. Maksudnya di samping kiri Nabi. Nah, qala kemudian berkata, siapa yang berkata? Sufyan, rawi hadis ini. Kata Sufyan, ansimalihi, dari kanannya itu, fahawalani, kemudian dari kirinya itu, fahawalani, kemudian Nabi menggerakkan aku, wajalani, dan menjadikan aku anjamini, di samping kanannya. Jadi maksudnya kata Sufyan, Ibnu Abbas itu diputar ke sebelah kanannya, begitu ya. Tsumma kemudian sholat Ibnu Abbas, kemudian sholat Rasulullah sholat, Masya Allah, sebatas apa yang Allah kehendaki. Jadi di sini Ibnu Abbas mengatakan bahwa Nabi itu sholat tidak jelas berapa rakaat, tetapi sekehendak yang Allah kehendaki, begitu. Setelah sholat, kemudian idtoja'a, berbaring kembali itu Nabi, fanama, dan Nabi tertidur, hatta nafaha, sampai Nabi mendengkur tidurnya. Begitu. Nah, jadi hadirin sekalian, tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bangun dari tidur, berwudu dengan ringan dari tempat yang tergantung tadi, kemudian dia sholat sebanyak yang Allah kehendaki rakaatnya. Setelah itu Nabi kemudian tidur kembali, berbaring tidur sampai mendengkur. Kita lanjutkan ya. Tsumma kemudian atahu, datang kepada beliau, kepada Nabi, siapa? Al-munadi, muadzin datang menemui Nabi, fa'adanahu, kemudian memanggilnya bisolah, untuk sholat. Faqoma, lantas Nabi berdiri, ma'ahu, bersama muadzin tadi, ila sholat, untuk menunaikan sholat. Fasolla, maka Nabi sholat, walam yatawaddoa. Nah, ini kita perhatikan di sini hadis sekalian. Nah, fasolla, Nabi sholat, walam yatawaddo, tetapi tidak mengulangi wudunya lagi. Nabi tidak mengulangi wudunya lagi. Nah, fakulna, kemudian kami berkata di Amr, kepada Amr. Jadi melihat tingkah laku Rasul tadi, ya, bukankah dia itu sudah wudunya dengan wudu yang terbatas tadi, yang ringan, kemudian dia sholat sebanyak yang Allah kehendaki, kemudian dia tertidur pulas sampai mendengkur, kemudian datanglah muadzin mengajak Nabi untuk sholat, dan beliau sholat tanpa berwudu kembali. Nah, ini jadi keheranan di antara orang-orang, begitu. Jadi keheranan di antara orang-orang, hati sekalian. Sampai orang-orang berkata kepada Amr, inna, sesungguhnya, nasan, orang-orang, yaquluna, mengatakan demikian. Jadi ini komentar orang-orang, ya. Sehingga Rasul bisa begitu. Kenapa tidak batal itu wudunya Nabi? Dia padahal tidurnya mendengkur, tapi kemudian dia langsung sholat. Sehingga orang-orang, hadirin sekalian, berkomentar begini. Inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu tanamu, tertidur, ainuhu,
matanya memang tertidur. Kata orang-orang Rasul itu matanya tertidur, wala yanamu, tetapi tidak tidur qalbuhu, hatinya. Nah, gitu. Ini komentar orang-orang. Oh, mungkin Nabi itu matanya boleh jadi tidur, tetapi hatinya tidak tertidur. Qala, kemudian berkata Amr, Sami itu aku mendengar Ubaid bin Umair, yaqulu berkata, Ru'yal anbiya, ini mengutip salah sebuah ayat ya, bahwa mimpi para nabi ya, mimpi para nabi begitu ya, wa wahyun adalah wahyu, mimpi para nabi itu wahyu. Tumma qara'a, kemudian dia membaca dalam salah sebuah ayatnya, ini ungkapan Nabi Ibrahim dalam salah sebuah ayat, aku ini aro fil manam, melihat dalam mimpi, ani azbahuka, aku menyembelihmu. Ya, gitu ya. Nah, hadirin sekalian, demikian terjemah daripada hadis ini, agak panjang, tetapi intinya begini. Ini bisa dipoto di sini hadisnya. Kemudian terjemahnya ini, terjemahnya. Nah, intinya begini hadirin sekalian. Jadi di sini Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan kepada generasi berikutnya, ya. Nah, menyatakan bahwa aku pernah bermalam bermalam di rumah Nabi, yang pada saat itu Nabi tengah tidur di rumahnya Maimunah, istrinya. Nah, jadi Ibnu Abbas ikut bersama Maimunah. Maimunah itu adalah bibinya beliau dari pihak ibu, jadi mahram di sini. Nah, tujuan Ibnu Abbas tidur di rumah Nabi itu untuk melihat bagaimana kebiasaan Nabi sholat malam, begitu. Nah, dikisahkan oleh beliau bahwa Nabi itu tidur pulas sampai mendengkur. Kemudian beliau bangun untuk wudhu dan berwudhu secara ringan dari tempat yang tergantung. Nah, jadi yang melihat tempat tergantung ya tempat yang kecil lah. Tentu saja bukan ember, tetapi semacam bejana kecil yang digantungkan, yang di dalamnya ada air. Nah, Nabi wudhu dari bejana yang kecil itu. Tentu saja dengan wudhu yang ringan. Nah, kemudian setelah itu beliau sholat sebanyak yang Allah kehendaki, begitu sholatnya. Setelah itu dia mendengkur kembali. Nah, kemudian datanglah muadzin membangunkan beliau, kemudian mengajak beliau untuk sholat, dan beliau sholat memimpin jamaah, begitu ya, dengan tanpa wudhu kembali. Ini inti masalahnya di sini hadirin sekalian, ya. Baik, nah, itu hadisnya, kita masuk pada penjelasan hadis. Hadirin jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu, para dosen di UPI ataupun di tempat lain yang Allah muliakan, kerabat, sahabat kerabat juga, kaum muslimin muslimah yang juga Allah muliakan dimanapun Anda berada. Tentu tak lupa adik-adik yang Bapak cintai dan Allah muliakan. Nah, kita simpan dulu ya terjemah hadis ini. Nah, pada kesempatan ini coba kita mengulas dulu bahasan kemarin. Bahasan kemarin tentang kiat-kiat menghilangkan keraguan dalam wudhu, termasuk di dalamnya dalam sholat. Nah, dari hadis yang kita bahas kemarin, hadirin sekalian, itu kita menyimpulkan ada 3 kaidah. Ini kita ambil dari usul fikih tentunya.
Nah, karena usul fikih pun tentu saja dari hadis-hadis. Jadi kaidah-kaidah fikih dan usul fikih itu diambilnya dari hadis-hadis. Ya. Nah, jadi dari hadis yang kita bahas itu akan muncul 3 kaidah. Kaidah yang pertama, hadirin sekalian, kalau kita ragu, ini posisinya kita lagi ragu. Kaidah yang pertama apa? Kita sampaikan. Kaidah yang pertama itu adalah menurut asalnya sesuatu itu tetap tidak berubah. Nah, itu ya, itu yang pertama. Jadi menurut asalnya sesuatu itu tidak berubah. Ada sedia kalanya. Jadi sesuatu itu, jadi pada dasarnya sesuatu itu tidak berubah. Diam seperti itu, nggak berubah. Pada dasarnya itu kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, bahwa keyakinan itu tidak mungkin hilang oleh muncul keraguan berikutnya. Nah itu ya, ini kaidah bahwa keyakinan itu tidak boleh kalah oleh keraguan. Jadi, kalau kita yakin akan sesuatu, muncul keraguan, maka yang dipilih yang yakin, yang ragu tidak kita pilih, kan begitu. Nah yang ketiga, hadirin sekalian, kiat-kiat yang ketiga adalah kita masuk kepada kaidah. Apabila kita ragu akan keberadaan sesuatu, nah ini kaidahnya, apabila kita ragu akan keberadaan sesuatu, ya, jadi kita meragukan sesuatu, gitu ya, maka hukum asalnya sesuatu itu jelas tidak ada. Nah ini ya hadirin sekalian. Nah 3 kaidah ini diciptakan oleh ulama dari hadis yang kita bahas kemarin. Nah begitu. Tentu saja ini sudah saya sarikan dalam bentuk yang lebih apa namanya lebih eksplisit gitu. Karena kalau kita ingin mempelajari lebih jauh, kita insya Allah nanti belajar di usul fikih atau di fikih. Hanya karena ini sifatnya praktis, berarti langsung diterjemahkan dalam hal yang lebih praktis. Nah, kaidahnya seperti ini hadirin sekalian. Jadi, misal kalau kita ragu wudu, nah wudu ini kita ragu, ya, apakah sudah basuh telinga atau belum, sudah basuh wajah atau belum, gitu. Nah, kita masuk ke kaidah ini. Jadi jangan diikuti keraguan itu, jangan diikuti, tapi kita masuk. Nah, kalau wudu itu sesuatu yang sudah biasa, hadirin. Nah, rukun sholat juga sudah sesuatu yang sudah biasa kita lakukan, begitu. Kebiasaan itu menjadi patokan hukum. Artinya kita tidak perlu mengikuti keraguan itu. Maka kita lanjut saja sampai selesai wudunya atau sholatnya. Nah begitu. Nah itu diantaranya. Nanti boleh kita kembangkan tadi sekalian dalam dalam pertanyaan nanti di belakang soal keraguan-keraguan tadi. Ini kiat-kiat untuk menghilangkan dari ragu kita wudu, dari ragu kita ketika kita sholat, gitu ya. Nah, bagi kita kembangkan saja nanti. Kita masuk sekarang hadirin sekalian pada penjelasan hadis berikut, hadis yang kita bahas ini. Nah, hadirin sekalian, yang dimaksud meringankan dalam berwudu seperti yang dibahas dalam bab ini, maksudnya wudunya tetap sempurna. Walaupun tentu saja yang dibasuh adalah anggota wudu yang wajib saja. Nah, begitu hadirin sekalian. Jadi ketika Rasulullah itu berwudu dari bejana yang tergantung tadi, wudu Rasul sempurna. Tetapi tentu saja yang dibasuh adalah bagian-bagian yang anggota wudu yang wajib saja. Begitu, karena terbatasnya air tadi. Nah, oleh karena itu,
wudu Rasul tetap sempurna walaupun dengan air yang terbatas. Maksudnya Rasul ringan wudunya, tetapi pada bagian-bagian yang wajib saja. Nah, hal ini sehingga kalau Rasul itu pernah sampai dengan suara keras menegur sahabat yang melalaikan hal yang wajib dalam wudu, yaitu membasuh kaki. Nah, suatu ketika Rasul sampai dengan suara yang tinggi mengatakan, wailun lil aqab. Kata Rasul, wailun, celaka. Siapa? Lil aqab, bagi kaki-kaki yang tidak terbasuh air. Maka celaka minanar, karena dia akan terjerat api neraka. Nah, artinya bahwa membasuh kaki itu perkara yang wajib. Nah, begitu perkara yang wajib itu Rasul tidak lepas dari perkara yang wajib kalau keadaan air itu terbatas. Jadi yang dibasuh wudu, anggota wudunya adalah anggota wudu yang wajib. Nah, ini hadis sekalian. Karena itu hadis sekalian, di awal-awal kita membahas tentang kitab wudu ini ya, itu Rasul itu pernah wudu 1 kali, 1 basuhan, atau 2 basuhan, atau 3 basuhan, tetapi tidak melebihi dari 3. Begitu. Ini tergantung kondisi keterbatasan air yang dimiliki. Gitu. Nah, itu hadis kalian. Jadi yang dimaksud dalam bab ini meringankan berwudu itu maksudnya Rasul menyempurnakan wudu, tetapi pada bagian-bagian yang wajib dibasuhnya saja, sehingga tidak mengurangi kesempurnaan wudu beliau. Hadis kalian, hadis ini menceritakan tentang Ibnu Abbas yang menginap di rumah bibinya. Nah, seperti tadi disampaikan, hadis ini menceritakan tentang Ibnu Abbas yang menginap di rumah bibinya, yaitu Siti Maimunah binti Al-Haris, istri beliau. Nah, apa tujuan Ibnu Abbas menginap di rumah Nabi tadi? Adalah dalam rangka ingin melihat secara dekat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat malam. Nah, jadi di sini hadis sekalian memang disunahkan, ya, disunahkan anak-anak kita, adik-adik kita itu untuk menginap di kerabat-kerabat kita yang soleh. Begitu disunahkan. Jadi kita sendiri, ya, nah adik-adik mahasiswa atau siapapun kita, ya, itu silakan menginap di saudara-saudara kita yang soleh untuk melihat kebiasaan mereka dalam ibadah. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, begitu. Nah, dalam hadis ini, hadirin sekalian, Rasulullah SAW mengerjakan sholat sebanyak yang Allah kehendaki. Nah, kalimatnya, ya, jadi sholat masya Allah. Jadi beliau sholat sebanyak yang Allah kehendaki. Dalam hadis Bukhari ini, namun dalam hadis Muslim ternyata Ibnu Abbas memerinci, katanya Rasulullah sholat itu sampai 11 rakaat, sebanyak-banyaknya sampai 11 rakaat, begitu ya, sholat malamnya. Nah, hal ini sebagaimana dalam hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasul itu memang 11 rakaat, baik di bulan Ramadan ataupun di selain bulan Ramadan. Nah, kemudian yang kelima, hadis sekalian. Nah, di sini dalam hadis ini terbersit secara eksplisit adanya kebolehan menginap di saudara yang mahram. Jadi adanya dibolehkannya menginap di tempat saudara yang mahram untuk melihat kesalehan saudaranya tadi. Dan di sini Maimunah tentu saja adalah bibinya Ibnu Abbas dari pihak ibu. Nah, jadi bahkan dalam hadis lain dikisahkan itu jadi Ibnu Abbas tidur pada satu bantal,
kemudian Rasulullah tidur bersama istrinya Maimunah dalam bantal yang berbeda. Begitu. Jadi ada dua bantal. Bantal untuk Ibnu Abbas, bantal yang dipakai oleh Rasulullah dan Siti Maimunah. Begitu. Jadi dibolehkan. Begitu. Tidur di tempat orang yang soleh seperti itu dalam rangka tadi melihat kebiasaan orang-orang yang soleh. Begitu. Nah, hadirin sekalian, dalam hadis tadi dikatakan bahwa Ibnu Abbas berwudu ringan seperti Rasulullah, kemudian dia bermakmum kepada Rasulullah yang tengah salat malam, tapi dia berdiri di samping kiri Rasul. Kemudian Rasul kemudian mengambil kepala Ibnu Abbas dalam hadis lain, kemudian dipindahkan ke bagian kanan beliau. Nah, dengan demikian sunnahnya memang makmum itu kalau sendirian harus berada di bagian kanan daripada imam. Nah, dari kasus tadi hadis kalian juga mengandung hukum bahwa bolehnya melakukan sholat sunnah berjamaah. Nah, jadi di sini kan Ibnu Abbas kan datang kemudian, ya, nah Rasul sholat malam. Nah, kemudian dengan demikian Ibnu Abbas berjamaah bersama Rasul dalam sholat sunnah. Dalam ini sholat sunnah tahajud, sholat sunnah lail, ya, sholat sunnah malam. Oleh karena itu dari hadis ini ada ulama yang membolehkan. Katanya boleh sholat tahajud berjamaah, boleh sholat sunnah rawatib berjamaah, dan boleh sholat sunnah yang lainnya. Tuh. Nah, jadi melihat kepada contoh yang terjadi pada yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ini. Nah, jadi khusus kita boleh nanti misal dalam rangka membiasakan sholat malam, adik kalian bolehlah kita adik mahasiswa misal nginep di mana begitu ya, nginep di temannya, lakukan program sholat berjamaah malam, sholat malam berjamaah. Kita juga demikian hadis sekalian. Nah, kemudian hadis sekalian, dari hadis tadi dikisahkan kan tadi bahwa Rasul itu kemudian tidur lelap sampai beliau mendengkur. Kemudian beliau bangun, wudu dari tempat yang tergantung tadi, dari bejana yang tergantung tadi, kemudian dia sholat, kemudian tertidur lagi sampai mendengkur, kemudian dia dipanggil oleh muadzin ke tempat sholat dan mengimami sholat. Nah, disampaikan di sana, walam yatawaddo, Rasul tidak berwudu lagi. Oleh karena itu, dari hadis tadi diambil kesimpulan bahwa ternyata tidur itu tidak membatalkan wudu. Tentu saja dengan catatan selama dia tidak menyadari terjadinya hadas, gitu. Selama dia tidak menyadari terjadinya hadas. Kalau dia merasa dengan tidur itu tidak batal, ya sudah, tidak mengapa, dia langsung sholat dan wudunya tidak batal. Nah, begitu. Nah, jadi begitulah hadirin sekalian bahasan kita hari ini. Jadi kesimpulannya hadirin sekalian, pertama kita ini tidak boleh harus bisa menyempurnakan wudu, baik dalam keadaan terbatas air, terlebih dalam air yang melimpah. Namun tentu saja air yang melimpah seperti di kita ini jangan sampai kita longgar untuk wudu kita ini menghabiskan air. Apalagi dengan banyaknya air, jangan sampai kemudian wudu kita tidak sempurna. Wah, itu tambah salah lagi, begitu ya. Nah, jadi kita biasakan bersunnah seperti sunnah Rasulullah dalam berwudu ringan. Baik dalam kondisi terbatas
apalagi kalau dalam kondisi air kita ini memiliki persediaan yang banyak. Nah, baik, bahasan kali ini hadirin sekalian, alhamdulillah kita buka diskusi. Silakan kepada moderator untuk membuka diskusinya. Ya, terima kasih kepada Bapak Dr. Elan Sumarna, MAG, yang telah menyampaikan materi yang Masya Allah sangat luar biasa. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan meningkat ke acara yang selanjutnya, yakni sesi diskusi atau tanya jawab. Kepada hadirin sekalian yang ingin bertanya, dipersilakan untuk melakukan raise hand atau chat di kolom chat ya. Izin bertanya. Oh, ini sepertinya sudah ada yang bertanya. Dan yang itu, dan barangkali yang di streaming TV UPI juga silahkan untuk menuliskannya. Oh iya betul. Bagi hadirin juga yang streaming di YouTube TV UPI, dipersilahkan juga untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar YouTube ya. Nanti akan disampaikan di sini. Dan sekarang sudah ada satu penanya, yakni Saudara Muhammad Naufal Salamuddin. Kepada Saudara Muhammad Naufal Salamuddin, saya persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Bagus sekali tadi Bapak pemateriannya, saya sangat tertarik Pak gitu. Sebelumnya apakah suara saya jelas terdengar? Ya, jelas terdengar. Jadi tadi saya sempat mendengar bahwa Rasulullah itu tarawihnya 11 rakaat ya Pak gitu. Seperti itu. Nah, kan banyak gitu di Indonesia, terutama saya di Bandung gitu Pak, yang tarawih itu 23 gitu kan, tidak 11. Nah, itu mereka itu melakukan tarawih 23 rakaat itu dengan seperti cepat gitu Pak, tergesa-gesa gitu mengejar waktu gitu, dibandingkan yang 11 kadang ya santai gitu Pak. Namun yang 23 ingin agar pahalanya itu besar gitu, mumpang-mumpung bulan Ramadan seperti itu Pak. Nah itu bagaimana Pak apabila kita ingin besar pahala 23 rakaat, ikut ya sampai 23 rakaat di sini. Cuman ya terkesan tergesa-gesa gitu Pak. Jadi apa ya, cuma ninahnya itu seperti kurang gitu Pak. Itu bagaimana yang pertama. Yang kedua Pak, terkait bahasan tentang wudhu ini gitu Pak, kan tadi Rasulullah tentang ya tidur gitu Rasulullah dan tidak batal gitu wudhunya. Nah, bagaimana kejadiannya apabila misalkan saya Pak pergi bekerja atau kuliah gitu, dari rumah tuh wudhu dulu gitu, dan ketika misalnya saya nyampe di UPI gitu, sholat duha tanpa berwudhu lagi karena di rumah sudah wudhu gitu, tapi kadang Pak ngerasa gitu takut ada yang membatalkan di jalan gitu Pak, tapi kayak ragu-ragu gitu, ini batal nggak ya wudhu lagi atau jangan ya, pikir-pikir mubazir air gitu Pak, kadang ya jadi setengah-setengah gitu. Nah itu bagaimana Pak ya, semoga dapat dipahami. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Naufal, pertanyaannya bagus sekali. Langsung aja ya, Jidan. Nah, hadirin sekalian, ini ada pertanyaan tentang Ramadan, sholat tarawih. Nah, tadi disinggung memang dari hadis Aisyah itu dikatakan bahwa Rasulullah itu baik di bulan Ramadan ataupun di dalam bulan, di luar bulan Ramadan atau di dalam bulan Ramadan itu jumlahnya 11 rakaat. Nah, kemudian dalam hadis Bukhari ini Ibnu Abbas menyatakan bahwa Rasul itu sholat itu Masya Allah ya, sebanyak yang Allah kehendaki. Walaupun Ibnu Abbas di hadis Muslim itu memerincinya, lagi-lagi memerincinya sampai 11 rakaat di hadis Muslim gitu ya, di hadis Muslim, tetapi sama dari Ibnu Abbas. Nah, hadirin sekalian, sholat tarawih itu apa? Sholat tarawih juga itu adalah sholat lail juga. Sholat tarawih itu adalah sholat malam di bulan Ramadan. Namanya sholat tarawih. Waktunya setelah ba'da isya sampai menjelang sahur. Begitu. Kemudian
Dengan demikian jumlahnya berapa rakaat? Nah, kalau jumlahnya itu kalau Rasulullah itu dalam beberapa hadis itu hanya dua pilihan, 11 atau 13. 11 atau 13 rakaat. Nah, kemudian kita lihat ya, Rasul melakukan sholat malam itu, sholat tarawih tadi di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, 11 atau 13 rakaat itu dengan rentang waktu dari ba'da isya sampai menjelang sahur. Sampai menjelang sahur. Begitu. Bahkan dalam suatu riwayat dikatakan saking lamanya berdiri, para sahabat itu ada yang bersandar ke tembok, ada yang bersandar ke ke tongkat, karena lama dan lamanya berdiri, begitu hadirin sekalian. Nah, yang 23 itu seperti yang kita tahu itu dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab. Karena sahabat Umar bin Khattab melihat betapa acak-acakannya para sahabat melaksanakan sholat tarawih. Sehingga kemudian Umar bin Khattab menghimpun mereka, kemudian ditunjuklah salah satu imamnya, salah satu sahabat imamnya ya untuk sholat 23 rakaat. Begitu ya. Nah, yang masuk kepada kita adalah 23 rakaat. Sahabat Umar bin Khattab melaksanakan sholatnya. Ternyata ada juga sampai sahabat melakukannya ada sampai kemudian 30 rakaat dan lebih dari itu, ya, begitu. Nah, setelah diteliti, hadis sekalian, setelah diteliti, kenapa terjadi banyak rakaat, ya? Rasul itu sampai 11 atau 13 rakaat, sahabat 23 rakaat bahkan lebih, gitu ya. Setelah diteliti, ternyata semua yang dilakukan oleh sahabat dan Rasul tadi, SAW tadi, itu dalam rentang waktu yang sama, yaitu dari ba'da isya sampai menjelang sahur. Nah, hasil penelitian ulama mengatakan bahwa ternyata yang jadi persoalan itu bukan yang jadi persoalan terbatas terhitungnya berapa rakaatnya tadi adalah persoalan lama dan sedikitnya berdiri, begitu. Jadi artinya semakin lama berdirinya ya semakin sedikit jumlah rakaatnya. Misal itu kan Rasulullah itu kan kalau satu kali berdiri itu kan surat Al-Baqarah selesai, begitu kan. Nah, kalau kemudian satu kali berdiri itu surat Al-Baqarah selesai, berarti 11 rakaat bisa tuntas sampai menjelang sahur. Kalau panjang-panjang bacaan rakaatnya, bacaan Qur'annya dalam satu rakaat. Tetapi kalau kemudian bacaan Qur'annya itu hanya Qul huwallahu ahad gitu ya, ya tentu saja ini berimbas kepada jumlah rakaatnya yang banyak. Tetapi waktunya sama. Yang dilakukan oleh Rasul itu juga sampai menjelang sahur, yang dilakukan oleh para sahabat menjelang sahur. Nah, begitu. Nah, oleh karena itu, rasanya kita ini berebut pepesan kosong ya. Baik yang 23 atau yang 11 berebut pepesan kosong. Maksudnya sama-sama tidak serupanya dengan sholat Nabi, dengan tarawih Nabi, tidak serupanya. Ya, yang 11 selesainya lebih awal, yang 23 selesainya lebih awal karena rusuh tadi, apalagi yang 11. Nah, begitu ya. Nah, jadi dengan demikian setelah diteliti hadirin sekalian, perbedaan jumlah rakaat itu atau disebabkan karena panjang pendeknya berdiri dalam sholat. Nah, oleh karena itu yang harus kita ambil adalah tumaninahnya. Tumaninah. Memang hari ini boleh dikata kita sulit ya menemukan orang yang sholat taraweh bersama imam sampai menjelang sahur. Rasanya tidak ada rasanya gitu ya. Rasanya tidak ada gitu. Seperti yang dilakukan oleh Nabi tadi. Nah, namun demikian tentu tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah.
Yang penting tumaninahnya. Nah, jadi kita boleh sholat bersama imam 11 rakaat. Kalau imam menegakkan 11 rakaat. Kita boleh sholat bersama imam 23 rakaat. Kalau imam menegakkan 23 rakaat. Yang tercela apa? Yang tercela itu adalah sholat bersama imam yang 23, kita 11. Itu tercela. Nah, itu yang tercela. Nah, jadi karena itu kita harus milih. Kalau kita senangnya 11 rakaat, ya cari yang imamnya sholatnya 11 rakaat. Begitu. Nah, kalau imamnya sholatnya 23, ya kita sholat 23. Jangan selesai duluan. Karena tercela secara adab-adab berjamaah. Sehingga dalam hadis itu dikatakan, man qoma mal imam hatta yansorifa kutibalahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat bersama imam sampai tuntas, maka dia dituliskan sholat semalam suntuk. Begitu. Nah, jadi hadirin sekalian, nah oleh karena itu, kembali kepada kita nih. Kalau kita mau sholat tumanina, menurut kita yang tumanina itu 11 rakaat, maka kita harus sholat bersama imam yang 11 rakaat. Kalau kita kemudian tumaninahnya yang 23, ya silakan sholat bersama imam 23 rakaat. Nah, kenapa begitu? Sebab ternyata kesimpulannya untuk sholat tarawih itu tidak ada batasan jumlah rakaat. Begitu, tidak ada batasan jumlah rakaat. Karena itu boleh saja setelah kita tarawih bersama imam sampai tuntas sampai witir, malamnya kita sholat lagi. Karena masih ada waktu kan, masih ada waktu menjelang sahur daripada tidak jelas ya sholat tahajud lagi lah. Begitu, nggak masalah. Asal kita tidak menutup kembali dengan apa namanya, dengan dengan witir lagi, karena witirnya sudah bersama imam. Begitu. Itu yang pertama ya. Ini bagus pertanyaan Naufal. Yang kedua, hadirin sekalian, itu tadi kembali kepada keraguan tadi. Kalau kita wudhu di rumah, nah, tetapi pas mau melakukan sholat, sampai ke kampus melakukan sholat, nah ragu nih. Nah, apa batal tidak ya? Nah, kembali ke kaidah ini. Kembali ke kaidah ini. Nah, apabila kita ragu akan sesuatu, artinya sesuatu itu tidak ada. Gitu kan? Jadi kalau kita ragu akan sesuatu, artinya sesuatu yang diragukan itu kan tidak ada. Artinya kita batal wudhu. Mendingan kita wudhu lagi. Itu kaidahnya. Nah ini ya, jadi alhamdulillah nih pertanyaan dari Naufal, hadirin sekalian, jadi contoh nomor C, contoh kaidah nomor C ini. Contoh nomor C. Ini kita wudhu, nih dari rumah kita wudhu. Tapi rasanya ragu apa batal tidak. Ya, artinya wudhu yang pernah kita lakukan itu kita ragukan kan. Nah, kalau sesuatu itu kita ragukan, artinya sesuatu itu tidak ada. Artinya kita harus wudhu lagi demi sebuah keyakinan. Nah, begitu ya. Nah, alhamdulillah. Ya. Baik. Silakan Jidan, barangkali ada yang akan menyampaikan pertanyaannya dari TV UPI boleh, dari langsung boleh melalui Zoom. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Semoga tadi Kang Naufal ya bisa terpuaskan oleh jawaban dari Bapak Dr. Elan Sumarno MAG. Kepada hadirin sekalian yang ingin bertanya lagi dipersilahkan, baik itu yang ada di Zoom meeting ini, mau melalui kolom chat atau mau langsung on mic boleh, ataupun yang di TV UPI yang nonton di YouTube boleh untuk bertanya. Dipersilakan.
Belum ada, Zidan? Sepertinya belum, Bapak. Nah, kalau belum ada, sambil nunggu, boleh kita ulang aja ya. Ya, jadi hadirin jemaah yang Allah muliakan, baik adik-adik mahasiswa di UPI ataupun di luar UPI, yang Bapak banggakan, ya, Bapak cintai, Allah muliakan. Demikian juga Bapak, Ibu, dosen, karyawan UPI atau di tempat lain, sahabat, karib kerabat yang Allah muliakan, dimanapun Anda berada. Ya, terima kasih sudah kita bersama-sama di bulan Ramadan ini. Kita sama-sama belajar membuka hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan mempelajari hadis-hadis inilah kita akan bisa paham hukum-hukum Allah dan Rasulnya ini. Oleh karena itu, semoga kita diberikan berkah ilmu, berkah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, pada bahasan kemarin itu tentang keraguan tadi ya, yang selalu menyelimuti kita. Nah, jadi Rasulullah berdasarkan hadis yang kita bahas kemarin, seandainya hadirin ada yang belum menyaksikan, bisa kembali membuka di TV UPI, ada rekamannya. Nah, jadi dari hadis yang kemarin kita bahas itu, Rasulullah memberikan satu metodenya, bahwa yang harus kita pegang itu adalah panca indera, bukan perasaan. Nah, itu yang harus kita pegang itu panca indera, bukan perasaan. Sehingga ketika ada yang kentut itu, kata Rasul, sampai harus terdengar suaranya, tercium baunya. Artinya panca indera. Artinya betul-betul secara indrawi kita tahu bahwa kita ini sudah berhadas. Gitu. Kalau itu masih masuk dalam arena keraguan-raguan, nah seperti pertanyaan tadi, maka yang diragukan itu sesungguhnya tiada. Artinya kita pegang yang jadi kalau kita nih berwudu, kita ini kan hadas nih, kemudian kita berwudu untuk suci. Tiba-tiba wudu itu ragu, maka yang diragukan wudunya, yang tidak ragunya itu wudunya. Nah, kan begitu. Jadi kan ada dua keadaan tuh. Kita mau wudu. Nah, kenapa kita mau wudu? Karena kita tidak suci. Nah, itu yang kita pegang. Kita tidak suci, sehingga kita berwudu. Nah, di tengah perjalanan, baik perjalanan dari rumah ke masjid atau lain sebagainya, itu tiba-tiba kita ragu. Artinya kita meragukan wudu kita tadi. Nah, artinya yang yakin saat kita belum wudu bahwa kita ini tidak suci. Nah, itu yang kita pegang. Nah, apa yang diragukan adalah sesuatu yang pada asalnya memang tidak ada. Makanya kita kembali untuk wudu lagi. Nah, begitu. Nah, itu kaidah yang terakhir. Nah, yang cek tadi. Yang kedua, soal keyakinan tidak hilang karena keraguan. Tadi bahwa sama dengan tadi, bahwa kita ini yakin, sebelum kita yakin bahwa kita ini hadas kan, sehingga kita wudu. Nah, itu yakin. Nah, yang dipegang yang yakin itu, yang ragu kita buang. Nah, kemudian yang pertama ini menurut asalnya sesuatu itu tetap seperti sedia kalanya. Artinya
Ya bismillah, sepertinya ada kendala sebentar ya dari Bapak Dr. Elan Sumarnanya. Mohon untuk menunggu terlebih dahulu. Ya, terlempar ini biasa internetnya. Iya Bapak, silakan. Ya. Nah, demikian. Jadi hadirin sekalian, itu kaidah-kaidahnya. Silakan mungkin dan akan kesan soal keyakinan tadi begitu. Ya, kembali ke asalnya. Tetapi yang itu yang pertama, yang kedua bahwa kita boleh menginap di tempat yang namanya di tempat soleh, saudara kita yang soleh, untuk melihat bagaimana kebiasaan mereka dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja ini dalam rangka membina diri kita. Nah, yang ketiga, kita harus berwudu, biasakan berwudu ringan. Nah, kebetulan di kita air itu dirasa cukup memadai, sehingga bolehlah kita membasuhnya sampai maksimal 3 kali supaya lebih. Dan rukun-rukun wudu yang sunnahnya kita sempurnakan begitu. Nah, tetapi kalau airnya terbatas, nah tentu saja membasuhnya pada bagian-bagian yang wajib saja. Nah, hukum wudu, rukun-rukun yang wajib dalam wudu itu adalah seperti yang digambarkan dalam Quran surat yang kemarin itu, surat Al-Maidah itu ya. Jadi fa idza kuntum ila shalah fagsilu wujuhakum wa aydikum wamsahu biru'usikum ilal ka'bain, biru'usikum fagsilu arjulakum ilal ka'bain, gitu ya. Itu yang wajibnya yang itu. Nah, kemudian tidur tidak membatalkan wudu selama kita tidak ragu, tentunya selama kita tidak ragu apakah batal tidaknya, ya. Kalau kita ragu mah ya sudah wudu lagi. Nah, itu masalahnya. Jadi kita tidur sampai mendengkur, tetapi tidak ragu bahwa dan tidak merasa ada yang membatalkan dalam wudu kita. Ya sudah, silakan saja untuk sholat. Tidak. Tetapi kalau tidur kita ini perasaan kita ini ragu, nah ini masalahnya. Setelah kita ragu, maka yang diragukan itu tidak ada. Dianggap yang diragukan itu artinya sesuatu yang tidak ada, kembali kepada hukum asalnya bahwa kita ini batal untuk wudu lagi. Nah, begitu. Nah, itu hadirin sekalian, baik karena waktunya sudah habis, silakan Jidan untuk ditutup. Ya, terima kasih Bapak Dr. Elan Sumarna MAG atas penjelasannya. Kebetulan ini masih ada 2 pertanyaan lagi. Ada? Ya, silakan kalau ada, silakan. Silakan kalau ada. Baik, ini ada di kolom chat. Ada pertanyaan dari Saudara Farid Dwi Gumilar. Punten izin bertanya, bagaimana dengan ragu jumlah rakaat sholat? Apakah harus memilih jumlah yang sedikit? Turnuhun Bapak. Jadi pertanyaan kali ragu untuk ya. Dipersilakan. Nah, jadi kalau ragu kita jumlah rakaat sholat, nah
Artinya kita yakinkan dulu nih. Kita yakinnya berapa rakaat. Nah, ya. Nah, yang yakin yang diambil, yang ragu yang ditinggalkan, begitu. Nah, walaupun batas-batas ragu dan yakin itu mungkin apa namanya 50-50 ya, agak nonjol sedikit lah. Misal yang ragunya itu lebih sedikit, sekitar 40%, yang yakinnya 50%, maka yang diambil 50%. Nah, yang 60%, yang 40%-nya ditinggalkan. Tapi kalau 50-50, ya, nih ragu ya, ini rasanya rasanya 2 rakaat, rasanya 3 rakaat, maka keraguan itu ditiadakan. Kita ambil yang itu, yang karena yang ragu itu yang harus ditinggalkan. Ini maksudnya gini, apa 2 rakaat, apa 3 rakaat, dua-duanya ragu. Yang 3 rakaat ragu, yang perasaan 2 rakaat ragu, berarti kita mengambil yang kecil, yang 2 rakaat, yang baru 2 rakaat itu yang diambil, sehingga kemudian di akhir ditambah sesisanya. Sholatnya dilanjutkan. Nah, dilanjutkan nanti ditambah sekurangnya. Nah, begitu. Jadi kalau 50-50 keraguannya 50-50, maka yang diambil yang lebih rendah pahamnya, ya. Jadi baru 2 rakaat, baru 3 rakaat, berarti yang diambil 2 rakaat, ya, yang diambil 2 rakaat. Nah, gitu. Kalau keyakinannya tidak ada, yang ada 50-50 antara ragu dan yakin, begitu. Tidak, ya. Baik. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Dan ini ada satu lagi pertanyaan terakhir. Pertanyaan ini dari saudara pemuda tersesat namanya ya. Katanya, izin bertanya, mengenai bahasan Kamis kemarin, mohon maaf jika sudah terbahas. Mengenai sesuatu yang keluar dari dubur akan membatalkan jika bisa didengar atau penciuman. Nah, misalkan kalau sesuatu yang keluar dari kubul itu bagaimana ya Pak? Apakah menggunakan perasaan atau bagaimana? Atau menggunakan indera penciuman? Terima kasih. Ya, dari depan artinya ya. Dari depan artinya ya. Iya. Nah, itu dia. Kalau dari depan itu kan, kalau itu areanya area perasaan, maka itu kita lanjutkan. Kalau areanya area perasaan. Tapi kalau areanya sudah bukan perasaan, maksudnya memang terasa, gitu. Tidak ragu lagi, terasa ada yang keluar dari depan, begitu. Jadi bukan lagi area perasaan, tapi sudah terasa dari depan itu ada sesuatu yang keluar, maka itu membatalkan, begitu. Jadi yang dimaksud dengan panca indera di sini adalah sesuatu yang sudah bukan perasaan lagi. Gitu. Sesuatu yang sudah, misal ini rasanya kentut nggak ya, padahal itu sesungguhnya itu hanya lipatan-lipatan kulit misal, gitu ya, karena sudah kulitnya terbuka jadi ada itu, ya sudah, itu kan perasaan ya. Tapi ini kalau sesuatu itu sudah terasa oleh panca indera kita, dalam hal ini sudah bukan area perasaan lagi, maka itu yang kita pegang. Jadi kalau dari depan itu ada terasa keluar, ya sesuatu, dan itu memang bukan perasaan lagi, ya sudah, itu kita membatalnya, gitu, harus wudu kembali. Tapi kalau masih dalam area perasaan itu masih ragu, sana yakin, ragu, itu perasaan, kita lanjutkan saja, begitu. Baik, itu Jidan. Iya Bapak. Oh iya, ini Bapak ternyata masih ada satu lagi. Apakah mau dijawab sekarang atau untuk minggu? Boleh aja. Ya. Satu lagi, ini dari YouTube TV UPI, dari Yulia Febriani. Bismillah, izin bertanya Bapak, apa ada batasan berapa jam atau berapa lama kita tidur untuk tidak melaksanakan wudhu? Atau untuk tidak mengulang wudhu maksud saya. Misalnya kita wudhu sebelum tidur setelah Isya, lalu bangun untuk sholat tengah malam tanpa wudhu lagi. Apakah boleh demikian? Terima kasih.
Ya, Untuk lagi. bagus. Tidak ada. Tidak ada. Tapi yang jelas bahwa ukurannya apakah dengan tidur itu kita merasa berhadas ataukah tidak. Di sini dalam hadis tadi Rasul itu sampai mendengkur, artinya terlelap begitu. Namun jadi kalau tidur kita ini ragu, dengan tidur kita ini ragu, batal nggak ya? Maka yang diambil batal dan kita harus wudhu lagi. Tapi kalau kita yakin dengan tidur itu tidak ada hadas itu dan ini tidak batal, ya sudah, insya Allah tidak batal. Silakan untuk sholat. Nah, begitu. Itu tidak ada batasannya. Baik, Jidan, itu alhamdulillah, silakan. Ya baik, alhamdulillah. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Terima kasih juga kepada hadirin yang telah bertanya. Semoga apa yang telah disampaikan tadi bisa diserap dengan baik oleh kita semua dan kita manfaatkan dengan baik keberkahan dan manfaatnya. Amin ya robbal alamin. Dan tiba kita di acara terakhir yakni penutupan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Elan Sumarna MAG yang telah memberikan kita tausiah atau pematerian mengenai kajian Sahih Bukhari ini. Semoga apa yang telah disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan langsung saja untuk mempersingkat waktu, marilah kita tutup kajian pada sore kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa kifaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, baik. Saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruhnya hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak